kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Kekalahan para penyihir dari Nabi Musa yang diikuti oleh berimannya mereka kepada Allah secara jelas menunjukkan kebobrokan tatanan yang dibangun Fir'aun. Fir'aun tak lagi dapat mengutarakan perkataan masuk akal, tapi dengan keras kepala dan sombong mengingkari keberadaan Allah dan kenabian Musa. Satu demi satu, Allah mengirim berbagai bencana kepada Fir'aun dan pengikutnya, yakni kaum yang berkeras kepala dalam pengingkaran. Pertama, satu masa kekeringan yang panjang dimulai di Mesir, di mana air merupakan kebutuhan utama. Hasil pertanian berkurang dan diikuti bencana kelaparan. Bencana terjadi di mana-mana di negeri tersebut. Walaupun begitu, Fir'aun dan kalangan terdekatnya tidak meninggalkan perilaku syirik sesat mereka, serta bersikukuh mengikuti agama nenek moyang mereka. Namun, ternyata bencana yang menimpa mereka belum semuanya. Allah menurunkan banyak bencana lagi pada kaum ini. Setelah kekeringan, Allah mengirimkan hujan dan badai dahsyat yang belum pernah disaksikan sebelumnya di Mesir. Belalang dan kutu menghancurkan sawah dan tanaman. Serangga menutupi kota seperti awan hitam. Semua kota di Mesir mengalami wabah katak. Mereka ada di mana-mana, dalam rumah penduduk dan di jalan-jalan. Air sungai Nil dan air sumur berubah menjadi merah oleh darah. Penduduk Mesir kini menderita kehausan. Walaupun begitu, mereka masih tetap dalam keingkaran. Semua azab ini terjadi secara beruntun. Fir'aun dan orang-orang di sekelilingnya berusaha mengelabui Nabi Musa dengan muslihat yang gagal. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya, jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Maka, setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Semua bencana yang digambarkan Al-Quran ini telah didukung oleh penemuan-penemuan penggalian arkeologi. Papirus Ipuwer yang ditemukan di awal abad ke-19 menggambarkan parahnya bencana yang terjadi di Mesir. Wabah terjadi di seluruh negeri, darah di mana-mana. Seluruh air yang ada di sungai berubah menjadi darah. Tanah menjadi tandus seperti potongan-potongan rami. Istana hancur dalam sekejap. Selama 9 hari tidak ada jalan keluar dari istana. Tak seorang pun dapat melihat wajah temannya. Akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir. Seperti yang diperintahkan Allah, Nabi Musa dan kaumnya berangkat tengah malam meninggalkan Mesir secara diam-diam. Fir'aun pun marah luar biasa. Ia menganggap dirinya sebagai pemilik dan Tuhan Bani Israel. Ini juga berarti kehilangan tenaga kerja. Ia mengerahkan tentaranya mengejar Bani Israel. Saat mereka melarikan diri dari Fir'aun dan orang-orangnya, Bani Israel sampai di tepi laut. Pada saat itu, Fir'aun dan tentaranya telah cukup dekat untuk melihat Bani Israel. Kepanikan dan keputusasaan melanda pengikut Musa. Tak ada jalan meloloskan diri. Namun, Nabi Musa berserah diri kepada Allah dengan ketawakalan yang besar.
Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Ketika diperintahkan Allah untuk memukul lautan dengan tongkatnya, seperti digambarkan dalam surat 26 ayat 63, Nabi Musa pun melakukannya. Dengan ajaib, Allah membelah laut itu sehingga terbentanglah jalur kering di tengahnya yang segera diseberangi oleh Bani Israel. Fir'aun dan tentaranya begitu nekat mengejar Bani Israel hingga menyeberangi laut. Namun, setelah Bani Israel menyeberang dengan selamat ke sisi yang lain, air tiba-tiba mulai menutup. Fir'aun dan tentaranya yang menuhankan Fir'aun semua tenggelam dengan mukjizat ini. Namun di saat terakhir, Fir'aun mencoba bertaubat, tapi taubatnya tidak diterima. Peristiwa ini digambarkan dalam Al-Quran. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel.